yaitu ada modals. Kata kerja modals itu dibagi 3. Yang pertama ada definition, yang kedua ada structure, yang ketiga ada how to. Definition itu yang pertama, a modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality that is likelihood, ability, permission, possibility. Definition itu, two of my friend can play guitar. Daftar kata kerja modal itu yang pertama ada can, ada call, ada might, ada make, ada will, ada wall, ada shall, ada soul, ada ought to, dan ada must. Ini bisa disebut dengan ini semua bisa dikatakan kata kerja modal. Kita akan membahas materi yang kedua, yaitu ada adjective clause. Dia adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Disebut juga sebagai dependent clause yang berperan untuk mendefinisikan pronoun dan noun dalam suatu kalimat yang kompleks. Dalam sebuah kalimat, ciri yang bisa dilihat subjek dan predikat, relative pronoun dia seperti who, which, whose, that, whom, dan relative adverb when, why, dan where bisa untuk mengawali. Terdapat 3 karakteristik utama dalam adjective clause, seperti harus memiliki kata kerja, wajib dimulai dengan relative verb atau relative pronoun. Rumus adjective clause. Diketahui bahwa rumus adjective clause sebagai subjek memakai who, that, dan which, yang mana contohnya seperti the cotton candy, that was mother of sugar. Fungsi rumus adjective clause, contoh adalah objek menggunakan kata whom, that, which, dan who. Example seperti kalimat that is book which I want to borrow. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi ketiga, yaitu gerund ya gitu. Gerund ini adalah kata kerja atau verb yang dialihfungsikan menjadi kata benda atau noun. Cara mengubah formasi dari kata kerja menjadi kata benda harus menambahkan ing di belakangnya, di bagian belakangnya ya, seperti kata kerja read menjadi reading. Kata kerja yang berubah fungsinya menjadi kata benda dalam berbagai macam jenis kalimat. Gerund bisa digunakan sebagai subjek, objek, dan prase gerund. Gerund sebagai subjek bisa digunakan di awal kalimat sebagai subjek, contohnya kayak membaca buku menenangkanku. Kalau ke subjeknya ya, membaca buku bisa menenangkanku. Gerund sebagai objek bisa digunakan menjadi objek atau diletakkan setelah kata kerja. Contoh kalimatnya, my friend Natasha love singing very much, atau artinya temanku Natasha sangat suka bernyanyi. Oke, lanjut kita memasuki materi yang keempat, yaitu ada possessive adjective, merupakan kata sifat yang memodifikasi atau mengubah kata benda dengan mengidentifikasi siapa pemiliknya. Bentuk possessive adjective paling umum adalah my, your, his, her, it, its, or, their, dan yours. Sementara pengganti kata sifat lainnya ialah I, you, she, it, we, they, dan who. Dalam possessive adjective, possessive artinya kepemilikan, kalau sedangkan adjective menunjukkan pada benda atau sifat.
Contohnya yaitu Andre lost his keys, atau artinya Andre kehilangan kuncinya. Oke, kita memasuki materi yang kelima, yaitu ada descriptive text. Deskripsikan orang, binatang atau suatu bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Tujuan dari descriptive text adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Ciri-ciri deskripsi teks, yang pertama ada verb used are attribute, verb attribute verb, habis itu site as be, am, is, are. Yang kedua ada the tense used is the simple present tense. Yang ketiga ada only, focus on that and that one object. Kita memasuki materi yang keenam, yang itu ada quoted speech and reporter speech. Sebagai bentuk transkripsi, pidato langsung atau kutipan adalah teks lisan atau tulis yang melaporkan ucapan atau pemikiran dalam bentuk aslinya. Dalam narasi, biasanya diapit dengan tanda kutip, tetapi bisa diapit dengan guillemets dalam beberapa bahasa. Example ya, ada yang pertama non-clause in quoted speech. Yang kedua ada non-clause in reporter speech. Bisa juga my sister said where is he? My sister asked where he asked. Oke, materi selanjutnya, materi yang ketujuh adalah comparative adjective, adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda. Menggunakan kata sifat komparatif untuk mengatakan bahwa satu orang atau sesuatu. Menggunakan kata sifat komparatif untuk mengatakan bahwa satu orang atau sesuatu menunjukkan kualitas tingkat tinggi atau merupakan contoh kualitas yang lebih baik daripada yang lain. Kata seperti lebih tinggi, lebih pintar, dan lebih lambat adalah contoh kata sifat komparatif. Let's illustrate how we use comparative adjective with a hypothetical. You have metal blocks in front of you. The left block weighs 10 pounds and the right block weighs 20 pounds. Because the right block weighs more than the left blocks, we will say that the left block is lighter than the right block. We are using comparative adjective to compare the blocks to each other by indicating which one has a more extreme degree of a certain quality atau heaviness or lightness. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dari materi yang pertama sampai dengan ketujuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.